aku dulu SMA itu SMA Islam, SMP juga, SD juga. Lagi coba bangun bisnis nih, Faiza. Tapi kok susah banget ya jual gitu. Inilah rezeki banget lah gitu. Motivasi aku tuh di hari itu tuh turun. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bubadi Balas, selamat datang di podcast Ngopi Muslimah Keren From Prayer to Power, Balancing Faith and Hustles. Nah, bareng aku Faiza dari SB60 yang bakal temenin kalian sharing bersama. Halo, aku Kayla Ziada dari SB59. Nah, hari ini kita bakalan sharing nih sama Kak Kayla yang kebetulan kemarin baru jadi CEO Outsco Batch ke-7 ya, Kak? Betul, betul. Oke, nah jadi di sini kita mau sharing nih tentang gimana sih cara mencapai kesuksesan tapi tetap bisa istiqomah dalam menjaga ibadahnya. Nah, sebelum kita lanjut nih, Kak Kayla, mungkin kita Kak Kayla bisa kenalan dulu sama teman-teman semua. Bisa cerita tentang diri Kak Kayla, pencapaian, dan juga kesibukan yang lagi dijalani saat ini. Oke, halo teman-teman semua, kenalin lagi, aku Kayla Ziada dari SB59. Tadi yang disampaikan oleh Faiza. Iya, Faiza, oke. Dari Faiza itu benar bahwa kemarin baru terpilih, tapi baru terpilih. Jadi belum, gitu. Jadi belum, dan sekarang masih kepengurusan di Outsco Batch 6 itu sendiri. Di Outsco Batch 6 aku jadi director di salah satu divisi, terus kesibukan lainnya sekarang aku juga di PKIM, bidang isu kombatan. Terus kemudian aku juga lagi coba bangun bisnis nih, Faiza. Kebetulan yang pertama itu ada bisnis oleh-oleh haji. Iya, karena sekarang lagi musim haji ya, gitu. Jadi ngambil kesempatan di sana. Itu juga menarik karena dulu kita sempat awal hijab, terus kita pivot ke oleh haji, gitu. Terus yang kedua ada kita nyoba produk baru dulu, online top card. Gitu. Jadi kayak kalau kamu tahu cerita kita tentang kita satu, nah ini versi online-nya. Website, jadi harganya lebih murah gitu. Oke, maksudnya kurang lebih. Terus sama lagi ngurusin beberapa international conference, tapi itu di organisasi eksternal dari IPB gitu. Insya Allah, benar-benar keren banget ya Kak Kayla ini. Kesibukannya tuh diisi dengan hal-hal yang produktif gitu loh, Kak. Nah, di sini aku mau nanya nih. Kak Kayla tuh udah merintis bisnisnya ini sejak kapan? Oke, kalau yang Auzia atau yang oleh haji tadi itu sebenarnya udah dari 2000 awal PKU. Kayaknya akhir PKU lah. Berarti tahun 2023. Tapi banyak banget kendalanya. Mulai dari aku yang nggak fokus, terus nggak nemu teman-teman bisnisnya, sampai nggak nemu marketnya. Jadi udah 3 tahun jalan, tapi kok susah banget ya jualin kerudung, jualin itu bikin produk sendiri, outer, rugi. Inilah rugi banget lah gitu. Sampai akhirnya nemu peluang nih, ternyata sekarang lagi musim haji, dan oleh-oleh haji tuh yang kita pasar satu masih dikit pasarnya. Jadi kita mengunggulkan di customisasinya. Jadi kayak misalnya orang tua Faiza berangkat haji, nanti bisa custom nama, custom ucapannya dan lain sebagainya. Isinya juga jadi kartu. Terus kalau yang satu lagi, yang kartu itu baru banget, baru bulan kemarin. Gitu. Jadi emang Mbak nyoba banget juga ya, karena kan yang sebelumnya produknya tuh ada fisiknya yang dijualin. Nah, ini online website gimana jualinnya gitu. Jadi bisnis banget deh. Iya betul. Sobat SB. Iya. Nah, apa sih hal yang mendorong kakak tuh untuk membangun bisnis dari sejak kuliah ini? Oke. Jadi sebenarnya dari PKU dari awal banget, teman-temanku tuh kebetulan teman-teman yang emang langsung orientasi ke dunia karir. Gitu. Jadi ada temanku yang misalnya dari jurusan lain gitu ya, langsung fokusnya ke dunia korporat. Langsung nyari gimana caranya dia bisa keterima kerja segala macam. Jadi bangun portofolio, arah ke sana. Dia nggak fokus organisasi lagi gitu. Tapi aku mikir, aku di bisnis, pasti mau arah ke bisnis dong. Nyobain bisnis gitu ya. Akhirnya kayak, oke, aku mau fokus ke bisnis. Mulai dari lomba bisnis. Tapi setelah aku mendalami, setelah aku sharing sama banyak orang, mereka pada bilang bahwa lomba sama real bisnis itu beda banget. Benar nggak? Betul. Nyobain juga kan? Iya, beda banget gitu. Yang teori di kelas sama teori di lomba dan di prakteknya beda banget. Jadi akhirnya kayak aku pengen nyoba bisnis.
Dan itu terpikirkan dari PKU, tapi nggak terrealisasi. Tadi kan aku bilang 3 tahun tuh stuck di situ aja tuh si Obzia ini. Sampai akhirnya di awal tahun kemarin aku baru join mentinya Kak Sofi, tahu kan? Kak Sofi ini Anami, tahu iya. Pres IBB Iya, ya. tahu. Beliau ada apa mentoring gitu lah. Menti dari Pixelpop. Aku join ke sana, banyak ngobrol sama beliau, sama Kak Alan juga. Akhirnya dapat insight baru. Dari situ aku dapat 1 poin. Apa coba? Pentingnya punya mentor. Gitu. Karena kalau kita nggak ada mentor, kita nggak ada guide-nya lah. Nggak ada yang, ayo, gitu nggak ada. Jadi penting banget punya mentor itu. Makanya akhirnya, ya terus bisa aja jalan sampai sekarang gitu. Karena adanya mentor. Dan terutama biar nggak kehilangan arah juga ya. Betul. Itu jadi kuncinya kalau mau belajar sesuatu. Nah, aku mau nanya juga nih Kak. Kan tadi Kakak sempat bilang kan sempat nge-stuck selama 3 tahun itu kan. Itu gimana caranya Kakak membangun kembali motivasi Kakak buat tetap terus jalan gitu, terus lanjut buat bisnisnya. Itu gimana Kak? Oke, kalau 3 tahun itu sebenarnya nggak terus-terusan jalan ya. Iya. Jadi misalnya dalam waktu 12 bulan ya cuma 3 bulan jalannya. Kalau diakumulasi sebenarnya. Tapi karena pas pindah ke FB juga aku nemuin teman-teman kan, teman-temanku yang akhirnya kita gerak bareng nih di bisnisnya. Jadi ada teman juga gitu. Terus yang kedua karena kita cobain ikut lomba, ikut PMUSS dari CDA IPB gitu. Jadi ada motivasi tersendiri. Dan tadi, tapi mentor sih menurutku. Yang bikin, soalnya gini, aku pas mentoring, dibilang, segimanapun tim kamu, segimanapun marketnya, seenggak ada apapun marketnya, yang penting jadi foundernya. Kalau foundernya tahu, why-nya kuat terhadap bisnis tersebut, mau kayak gimana pun bakal berjalan. Jadi kayak, aku berpikir kemarin, aku merenung seminggu aku merenung kayak, kenapa aku jualan ini gitu. Akhirnya setelah menemukan jawabannya, dan ternyata itu tuh alasan itu tuh nggak harus di produk jilbab, bisa switch ke yang mana-mana. Makanya akhirnya kita coba switch, ada peluangnya di Haji, kita switch ke sana. Gitu. Berarti intinya kita tuh harus mulai dulu lah ya kayak. Betul, aku setuju banget dengan mulai dulu. Iya. Karena kalau misalkan kita diam aja tanpa memulai kan kapan lagi ya Kak untuk mendapat kesempatan tersebut gitu. Betul. Oke, nah selanjutnya nih Kak, dari segala kesibukan dan pencapaian Kak Kayla nih, gimana sih caranya Kak Kayla tuh bisa mengatur waktu dan juga menjaga keseimbangannya? Terutama kan seperti yang Kakak jelasin tadi kan, Kakak tuh ikut berbagai macam kegiatan gitu kan, dan kadang tuh orang-orang pasti ngerasa struggle gitu, kayak mereka repotan, keteteran atau gimana buat bagi waktunya. Nah, kalau Kak Kayla gimana sih cara mengatur waktu dan hal itu semua? Oke. Sebenarnya prinsip awalnya adalah kita semua sama punya 24 jam. Jadi tinggal mau dibawa ke arah mana. Kita pertama. Terus kedua, memang dari aku sendiri, aku jarang membiarkan ada waktu kosong. Karena aku tiap abis misalnya nih, break 2 jam, 3 jam, abis itu aku Netflix misalnya. Itu abis itu pasti ada rasa bersalah yang gede banget dari aku sendiri. Jadi aku berusaha mengurangi, tetap ada tapi mengurangi. Jadi aku alihkan ke hal-hal lain. Jadi makanya kenapa kok bisa megang banyak banget dalam waktu bersamaan, karena memang aku mengusahakan banget biar tiap waktu itu keisi terus. Dan juga sekarang ada teknologi ya, bisa pakai second brain. Kalau dibaca ada bukunya second brain, jadi kita bisa gunain Google Calendar, Google Workspace dan lain sebagainya, sehingga jadi remind kita. Nah, jujur ngomongin Google Calendar, sejujurnya aku juga sering banget make ya Kak untuk kegiatan dan aktivitas aku sehari-hari. Karena kan emang semakin hari tuh aku ngerasa, wah ini bener-bener banyak banget gitu. Gak kepegang. Iya, gak kepegang gitu. Nah, tapi aku tuh ngerasa kayaknya kok walaupun udah aku ngelis bikin to-do list lah, ataupun aku ngejadwalin di Google Calendar tuh kayak tetap nggak jalan gitu loh Kak, hal-hal yang apa udah harus aku kerjain di hari itu gitu. Jadi malah kesannya tuh malah nge-stuck, dan gimana ya, aku juga ngerasa bersalah banget gitu kalau misalkan ada satu tugas yang hari itu tuh nggak bisa aku kerjain gitu loh Kak. Jadi kayak gimana ya, terus juga kadang itu tuh yang bikin motivasi aku tuh di hari itu tuh turun, karena aku hari ini tuh ternyata nggak bisa buat ngerjain ini gitu loh. Cuma kan ya gimana ya, aku berusaha kayak reminder, mungkin memang jangan terlalu
push diri sendiri banget gitu kan. Karena mungkin di list yang udah aku bikin itu aku terlalu banyak masukin aktivitas gitu kan. Kalau menurut kakak sendiri gimana? Atau mungkin itu stucknya gara-gara ada satu tugas yang ternyata susah banget dan estimasi waktu itu kurang atau kenapa? Ya, itu bisa ada. Nah, Tapi di sisi lain juga kadang tuh suka ada ini sih Kak, kayak kita kalau kuliah kan ada burnout ya. oke. Nah, itu kadang tuh burnout tuh emang bener-bener bikin apa ya? Aku tuh kayak mau ngerjain sesuatu tuh kayak nanti dulu deh mau istirahat dulu, tapi ternyata kebablasan gitu loh Kak, sampai waktu-waktu berikutnya gitu. Oke, ya, aku juga pernah sih kayak gitu. Tapi tadi karena aku nggak suka ketika aku merasa bersalah atas diriku sendiri. Jadi oke, break biasanya ada ini sih. Aku menjadwalkan time blocking gitu loh. Jadi kayak oke, 2 jam break, 2 jam istirahat, nanti setelah ini langsung ngerjain lagi gitu. Tapi ada juga momen-momen dimana memang lagi capek banget, lagi nggak bisa megang apa-apa, itu muncul sendiri motivasinya ketika aku ngobrol. Karena aku sangat sangat ngobrol orangnya, gitu. Misalnya capek ngobrol, senang juga ngobrol gitu ya sama teman-temanku. Jadi ketika aku ngobrol sama teman-temanku yang memang juga punya kesibukan yang banyak, kita saling keluh kesah dan akhirnya menemukan titik baliknya bareng-bareng. Jadi dia punya teman ya guys. Dengar ya sobat buah di bala. Jadi intinya kalau misalkan punya teman ngobrol juga kan setidaknya energi negatif yang ada di dalam pikiran kita tuh bisa tersalurkan semua kan ya Kak. Kalau misalkan kita cuma diem aja nggak ada teman ngobrol ataupun siapapun itu, apa kalau kita pendam sendiri kan kadang ngestak terus numpuk terus kan di gitu. Tapi tergantung juga gimana cara kita merilis energi kita gitu kan. Oke. Nah, terus By the way, Buba di Bala ini apa ya? oke guys, Mungkin ada yang belum tahu juga nih sobat-sobat Buba di Bala yang disebutin tadi. Jadi Buba di Bala itu adalah singkatan dari berbuat baik dibalas pahala. Amin ya Allah. Ya. Jadi kita tuh berharap segala kegiatan kita yang tentunya mengarah ke kebaikan itu dibalasnya pahala sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, lanjut nih. Dari semua aktivitas yang Kak Kayla lakuin nih, mulai dari kuliah, terus juga ikut organisasi ataupun kegiatan lain, terus juga kakak udah punya bisnis sendiri kan. Dan sebagai muslimah yang kita tuh kesehariannya punya kewajiban untuk beribadah. Nah, menurut kakak, apa sih tantangan atau tantangan terbesar yang kakak hadapi dalam mengatur itu semua gitu? Oke, jadi tantangannya apa? Oke, jadi sebenarnya sedikit cerita. Jadi ini kan tahun ketiga aku berarti ya, tahun ketiga. Dari awal, karena aku dulu SMA itu SMA Islam, SMP juga, SD juga. Ya, jadi terkungkung dalam lingkungan Islam terus gitu. Pas masuk ke dunia kuliah, ada beberapa culture shock lah ya dari dunia kuliah ini. Dan sempat ngerasa, kok aku beda ya sama yang lain gitu ya. Kayak aku harus nyatu dengan mereka deh. Sampai itu aku berusaha nyatu dengan mereka selama 1 semester lebih. Kayak bener-bener gak jati diri lah. Berusaha meraba-raba lagi. Jadi ngulang dari awal lagi. Sampai akhirnya kayaknya setelah aku pikir-pikir, aku berusaha nyatu dengan mereka pun mereka tetap nganggap aku tuh sebagai seorang muslimah gitu loh. Karena background aku tetap pakai rok. Meskipun mungkin kerudungku nggak besar gitu ya. Tapi mereka tetap kayak anggapnya, oh Kayla tuh Islami gitu. Mau segimanapun aku coba membaurnya, ya kalau bisa sekalian aja aku nunjukin diriku sebagai muslimah gitu lah. Kenapa tanggung-tanggung kayak gitu. Sampai akhirnya bisa punya kepedean dan juga punya ruang sendiri gitu ya untuk tetap show up si muslimahnya itu dimanapun meskipun lingkungannya nggak serupa lah gitu kan. Jadi itu struggle lumayan. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih struggle ya atau bercanda jadi ya emang itu prosesnya lah, nikmatin aja gitu. Gitu. Jadi itu satu tantangannya juga gitu. Dan yang kedua, gimana cara mengatasinya adalah percaya bahwa jangan benar-benar sendiri karena ada kekuatan yang lebih besar lagi, yaitu kekuatan dari yang di atas lah gitu lah. Kita minta tolong, kita mohon kepada yang di atas dengan berdoa dan doa secara spesifik gitu. Jadi dulu aku pas SMA, ini sedikit cerita juga, pas SMA itu aku doa
semoga udah dari kelas 10 aku doa kira sujud ketika sholat gitu, semoga aku bisa terima kampus sebelum teman-teman yang lain diterima. Ya, itu kan hal yang tidak mungkin ya sebenarnya ya, karena ada SNMPT, SNMP kan serentak. Tapi ternyata itu mungkin. Ada aja jalannya. Aku lewat FALP namanya, itu 5 bulan sebelum teman-teman yang lain diterima di SNBP berarti ya. Jadi percaya aja bahwa Allah bakal ngabulin doa kita, meskipun mungkin ada kok aku doa-doa yang mungkin gak sesuai dengan apa yang aku pengenin, tapi ternyata itu yang terbaik. Jadi selalu berbaik sangka dengan jalan yang selalu Allah kasih ke kita. Betul, dan selalu libatkan Allah juga. Soalnya aku juga sebenarnya aku ngerasain banget apa yang dirasain kakak Ila pas pertama kali masuk IPB. Aku juga dari SD sampai SMA aku di sekolah Islam dan lingkungannya itu sama, Kak. Jadi benar-benar aku tuh di sekolah yang sama terus. Satu yayasan gitu ya? Iya, satu yayasan. Dan itu tuh makanya pas aku pertama kali masuk IPB aku tuh merasa wah kok ternyata dunianya lebih luas daripada yang aku bayangkan. Aku kayak bener-bener ngerasa sendiri gitu kan, karena kayak pertama mungkin karena yang awalnya tuh aku sekolah di tempat yang sama, teman-temannya juga sama semua gitu, sedangkan pas aku masuk IPB ini kan emang semuanya udah macam-macam banget, betul. Terus ya itu akhirnya ya emang seiring berjalannya waktu aku jadi banyak belajar gitu. Nggak apa kok kita bisa jadi diri kita sendiri gitu, maksudnya setiap orang kan punya punya cahayanya mereka masing-masing gitu loh. Jadi ya udah aku berdiri sebagai diri aku di sini di IPB, dan juga betul kata Kak Kayla, kita tuh nggak sendirian, kita tuh ada yang maha kuasa yang di atas ya. Jadi yang bakal selalu menuntun jalan yang terbaik buat kita gitu. Oke, nah terus Kak, dari pengalaman Kakak itu, ada nggak sih kayak tips ataupun cara khusus yang Kak Kayla lakuin biar muslimah lain itu bisa tetap istiqomah dalam menjalankan ibadahnya di tengah kesibukan mereka? Oke. Pertama tadi tentu yang udah aku bilang tadi, bahwa kita nggak sendiri, libatkan yang maha kuasa, yang segala macam kekuatan yang ada di dunia ini gitu ya. Terus yang kedua adalah dari SMA, prinsip yang aku pegang banget itu adalah memulai langkah yang penting kita tuh mulai langkah pertama. Jadi dulu aku ada kata-kata gitu. Yang terpenting adalah memulai langkah pertama, bukan menunggu siap terlalu lama. Berekspansi keluar dari zona nyaman, bukan berpangku tangan, dan beralih ini bukan potensi. Jadi aku pegang prinsip banget, apa aja yang mau kita coba, mulai dulu aja. Dan yang kedua, maksimalin. Karena kita nggak pernah tahu itu bakal ngebawa kita ke arah mana. Jadi kayak contohnya dulu pas aku di Onspo, pertama kali masuk pas tahun kedua berarti, itu aku nggak tahu Onspo itu apa, tapi setelah masuk, aku coba dulu, habis itu aku coba cari peluang-peluang di sana, dan ternyata bisa membawa aku ketemu dengan kakak-kakak mentor yang memang sudah keren-keren banget gitu, kalau pas di IPB dan lain sebagainya gitu. Jadi yang penting adalah langkah pertama dan memaksimalkan diri. Yang itu kuncinya sih menurut aku. Jadi nggak harus punya goals yang terlalu spesifik, atau yang penting mulai dulu aja dan tadi maksimalin setiap kesempatan. Gitu. Nah kalau dari kelas sendiri pernah nggak kayak mungkin misalkan rasa burnout ataupun struggle di dunia kuliahnya, terus kayak kakak tuh bahasanya kayak kehilangan sisi dari diri kakak gitu bahasanya ya. Nah itu gimana caranya kakak bisa kembali lagi ke versi yang aku yang ini? Iya. Sebenarnya menurut aku pencarian terbesar itu yang tadi aku bilang sih di awal kampus gitu ya. Karena benar-benar kita baru masuk kampus, belum punya banyak teman. Kita emang disuruh milih, karena kan kampusnya beda banget sama SMA ya. Jadi kayak kita benar-benar disuruh milih mau masuk circle yang mana nih, mau masuk organisasi yang mana. Sampai dulu tuh aku benar-benar kayak aku nggak mau masuk boys. Aku udah cukup dengan diriku sendiri gitu. Sombongnya aku dulu ya. Sampai akhirnya mulai masuk tahun. Jadi aku dulu joinnya pas semester awal tuh aku join kepanitiaan BMKM, aku join ISEC. Aku join Tanoto by the way. Jadi lingkungannya cukup
ini ya heterogen Heterogen gitu ya. ya, cukup beragam sekali lah gitu. Sehingga aku mulai makin bertanyakan gitu loh, sebenarnya aku maunya kayak yang mana sih gitu, Iya. mau yang mau menghilangkan jati diri yang Islami kah, atau mau tetap dengan prestasi tapi Islami, atau mau kayak gimana sebenarnya gitu. Bahwa sebenarnya di alam bawah sadar aku, karena mungkin memang bawaan dan emang prinsipku adalah uh, sesuai dengan Islam gitu ya. Jadi tetap ada ke arah sananya. Sampai akhirnya denial. Tahun terakhir, tahun ketiga baru join Rohis. Baru deket, aku makin deket dengan teman-teman yang di deket di Al-Hur atau di Islami lah kayak gitu. Jadi ya itu prosesnya ada banget lah menurut aku dibandingkan dengan masalah prestasi dan juga karir ya aku rasanya. Karena kalau di sana kita itu masalah kita dengan prestasi kita yang dimana lihat sama orang. Kalau misalnya yang tentu kita dan diri kita sendiri, jadi yang tahu cuma kita sendiri gitu loh. Itu perjalanan yang lebih tulus gitu loh menurut aku, dan lebih pencarian lebih dalam ya. Oke, untuk terakhir mungkin ada nggak sih satu hal yang benar-benar kakak syukuri sampai saat ini? Yang paling aku syukuri sampai saat ini adalah tadi sih, bahwa aku itu Allah tuh baik banget sama aku. Mulai dari doa tadi, aku doa spesifik banyak hal gitu ya, itu selalu Allah kasih jalannya dari hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal gitu. Contohnya kayak tadi itu juga pas aku di SD, aku ngedoa, ya Allah aku pengen punya teman-teman yang emang di lingkungan SB-nya baik, terus juga dari agama juga baik, terus juga punya teman-teman yang emang selalu ngejarin kebaikan, dan itu benar-benar Allah kabulin meskipun di TK aku belum kenal sama mereka. Ternyata di SB ada jalannya sehingga kita bisa dekat, dan akhirnya ya terkabul lah doa aku tadi. Jadi yang mau aku syukurin banget tadi itu, dan kedua bentuk kebaikan Allah itu adalah ada peluang-peluang yang mungkin aku merasanya tuh nggak setimbal dengan apa yang aku usahakan, saking baiknya Allah tadi gitu ya. Jadi kayak usahaku cuma segini tapi bacanya wow ya. Iya. Oke, Masya Allah banget ya. Obrolan hari ini tuh benar-benar insightful dan menginspirasi banget. Kalau dari saya sendiri apa nih yang paling disyukuri nih? Aduh, paling disyukuri ya. Jujur, aku paling disyukuri. Oke, paling disyukuri saat ini apa ya? Mungkin salah satunya adalah aku bisa menerima diriku yang saat gitu loh, Kak. Maksudnya dalam artian, mungkin kan dulu jujur aja ya, apa ya, sampai saat ini tuh dulu tuh aku selalu menunda sesuatu gitu loh, Kak. Menunda untuk melangkah dulu gitu. Karena banyak ketakutan, terus juga kayak aku tuh selalu overthinking dengan pemikiran orang, dengan hal yang aku lakuin gitu. Terus akhirnya akhirnya aku pas semester 3 kemarin aku masuk lingkungan SB gitu kan. Dan aku ngeliat tuh, wah ternyata orang-orangnya nih keren-keren banget gitu loh, Kak. Kayak mereka tuh ya gak pedulin apapun, maksudnya dalam artian ya yang penting aku mulai dulu gitu loh buat melangkah gitu. Nah, sampai akhirnya aku punya lingkungan yang alhamdulillah baik-baik juga. Jadi akhirnya itu jadi dorongan buat aku sendiri gitu loh, Kak. Kayak, oh iya aku gak perlu takut loh buat misalkan melangkah buat ngambil sesuatu gitu, atau nggak usah mikirin gimana kata orang gitu. Jadi kayak sampai detik ini aku ada di sini itu salah satu dorongan dari diri aku sendiri juga gitu. Gitu ya, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Terus ya pokoknya semoga apa ya, tiap langkah, pokoknya intinya benar sih kata Kak Kayla. Kalau misalkan kita selalu berdoa sama Allah ya, apapun jalannya pasti sih dibukakan gitu. Termasuk dulu juga, oh iya, sebelum aku cerita juga, sebelum aku masuk IPB ini ya, Kak. Aku tuh dari SMA kelas 12, di saat orang-orang tuh udah tahu, mereka udah nentuin mereka mau kuliah di mana, mau masuk jurusan apa. Sedangkan aku tuh masih ngawang-ngawang gitu loh, Kak, masih abu-abu. Gimana aku tuh malah tertarik dengan banyak jurusan gitu. Kayak sampai temanku tuh kayak ngomong, kamu tuh ke depannya mau kayak gimana sih gitu loh. Saking aku tuh
kayak nggak ada arah hidup gitu loh Kak. Udah banyak opsi gitu ya. Iya, karena banyak opsi betul. Sampai akhirnya mungkin ini juga salah satu petunjuk Allah gitu kan. Akhirnya eh aku sempat ini sih, aku sempat ketolak di SB ini awalnya, oke. iya. Dan itu sempat bikin aku cukup ngedown banget sih sebenarnya. Terus akhirnya yaudah aku akhirnya mendapatkan diri, terus juga belajar dari teman-teman aku juga yang lain karena mereka juga alhamdulillah benar-benar suportif banget ya selama aku ada di masa-masa itu. Terus yaudah dengan apa? Dengan usaha dan doa dan kalau emang menurut Allah itu yang terbaik buat kita pasti bakal diberikan gitu atau malah bisa lebih baik dari itu gitu. Jadi kayak emang apa ya? Menurutku emang segala apa perjalanan hidup aku itu nggak bisa yang namanya jauh dari doa dan eh, apa ya? Pokoknya nggak bisa jauh dari doa dan ini Kak salah satunya. Eh, kita tuh pokoknya harus ini apa ya bahasanya tuh kayak ridho orang tua. Oh ya, Gitu. betul. Itu notes paling besar sih itu. Betul. Karena kayak aku juga kadang kalau misalkan mau beraktivitas atau apapun pasti walaupun orang tua aku jauh ya posisinya pasti aku selalu misalkan pamit atau nggak minta doa dulu sebelum apa berangkat. Dan itu benar-benar ini sih kayak kekuatan gitu loh Kak. Kayak aku ngerasa oh ternyata kalau apa kita minta doa ke orang tua itu bener-bener kayak awalnya tuh Kekuatan. iya kekuatan tersendiri gitu bener-bener kenceng banget gitu rasanya. Jadi kalau menurut aku sih kayak Ya itu jadi reminder buat aku juga ya. Yang aku jujur tipe yang ditelepon dulu oh sama orang iya, tua. iya. Jadi kayaknya harus lebih sering telepon orang tua ini ya. Iya. Oke, nah, oke, masya Allah banget sih. Pokoknya obrolan hari ini itu benar-benar insightful dan inspiratif sekali ya, sobat Bubani Bala. Sudah, aduh, aku benar-benar berterima kasih banyak Terima kasih. sama Kak Kaila. Ya Allah, itu tuh benar-benar keren banget pertama Kak Kaila orang ini keren banget ya. Terus juga makasih banyak Kak udah mau sharing pengalaman dan juga ilmunya. Pokoknya semoga tuh setiap langkah ataupun setiap segala harapan yang Kakak inginkan tuh dimudahkan sama Allah, terus Amin. jalannya selalu diberkahi dan juga semoga apa ya pokoknya segala harapan yang Kakak harapkan saat ini tercapai gitu. Sama-sama. Tentunya Iya. juga dan sobat-sobat Bubadi Bala juga gitu. Oke, nah buat sobat Bubani Bala nih, semoga podcast hari ini bisa menginspirasi kalian semua ya, terutama untuk kalian yang emang lagi berada di jalan yang sama. Jadi kalian tuh bisa apa mencapai kesuksesan, tapi nggak lupa sama yang namanya tetap istiqomah dalam beribadah begitu. Oke, see you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.